Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marniati, asal sekolah SMP Negeri 1 Atap 19 Konawe Selatan, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Tidak ada yang sakit? Tidak ada, Bu. Berarti sudah siap belajar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Jadi silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Bu absen dulu ya. Anif Dharma. Ya. Asmiranda. Alfa-U. Mana ini Asmiranda? Pergi pulang. Bo. Jesse Olimpia. Dandi. Hadir, Bu. Idris. Hadir, Bu. Ipan. Alfa-U. Istriadi. Hadir, Bu. Ita. Lilis. Muhammad Fahri. Sarina. Wandi. Hikmasari. Ya, oke. Di sini ada teman yang tidak hadir ya. Silakan dicek itu kenapa Anda hadir. Oke, Ibu mau tanya, siapa di sini yang suka nonton? Oh, suka nonton semua nih. Iya, Bu. Nonton apa? Kartun. Apa lagi? Ibu dengar tadi berita apa yang dinonton? Berita apa yang dinonton? Silakan. Berita apa lagi? Ya, jadi kalau berita itu banyak jenisnya ya. Ada berita olahraga, berita bencana alam, berita apa lagi? Berita bisnis, banyak ya. Iya, Bu. Berita itu banyak. Jadi manfaat apa yang kita peroleh kalau kita pelajari berita? Apa manfaatnya kalau kita pelajari berita? Sama dengan manfaatnya kalau kita belajar memasak, gitu ya. Nah, kalau kita belajar memasak itu manfaatnya banyak sekali. Kemudian manfaatnya itu kalau kita mempelajari berita, kita dapat mengetahui jenis-jenis berita atau berita yang ada di sekeliling kita berdasarkan unsur-unsur berita. Karena tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah memahami pengertian teks berita dan menganalisis unsur-unsur atau mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Oke, kita ini dulu pemanasan, senam dulu ya. Senam tepuk tangan. Kalau ibu bilang pagi, tepuk tangannya 1 kali. Kalau siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau sore, tepuk tangannya 3 kali. Kalau malam, tepuk tangannya Setengah. setengah. Oke. Selamat pagi. Selamat siang. Sore. Malam. Selamat siang. Sore.
7,4 di Laut Flores, 346 rumah rusak, 770 jiwa mengungsi. Gempa bumi magnitudo 7,4 yang terjadi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Selasa 14 Desember 2021 menyebabkan 346 rumah rusak dan 770 orang mengungsi. Hal itu disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB berdasarkan data Selasa 14 Desember 2021 pukul 22:15 waktu Indonesia Barat. Dari 346 rumah yang rusak, 134 diantaranya rusak berat, sementara sisanya rusak ringan. Selain tempat tinggal penduduk, gempa juga merusak 3 gedung sekolah, 2 tempat ibadah, 1 rumah jabatan kepala desa, dan 1 pelabuhan. Menurut BNPB, daerah yang paling banyak melaporkan kerusakan bangunan adalah Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 770 orang mengungsi dilaporkan oleh BPBD Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Rinciannya, 320 orang mengungsi di kantor DPRD Kabupaten Sika, 150 orang di gedung SIC, dan 330 lainnya berdiam di aula rumah jabatan Bupati Sika. Sementara terkait korban jiwa, BNPB menyebut bahwa belum ada catatan tentang kematian akibat gempa tersebut. Namun ada 7 orang terluka, yaitu 6 warga Kabupaten Selayar dan 1 warga Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Gempa bermagnitudo 7,4 di Flores Timur yang sempat membuat BMKG mengeluarkan peringatan tsunami berdampak ke 9 kabupaten di Nusa Tenggara Timur, 3 kabupaten atau kota Sulawesi Selatan, dan 6 kabupaten Sulawesi Tenggara. 9 kabupaten di Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sika, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Naga Keko, Kabupaten Saburai Jua, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Ngada. Lalu di Sulawesi Selatan ada Kepulauan Selayar, Kabupaten Bulukumba, dan Kota Makassar. Terakhir di Sulawesi Tenggara ada Kabupaten Buna, Kabupaten Buton, Kabupaten Bau-Bau, Kabupaten Buton Selatan, dan Kabupaten Wakatobi. Itu ya. Dari teks berita yang dibacakan tadi, informasi apa yang bisa kalian peroleh atau isi dari teks berita yang dibacakan ini tentang apa? Tentang gempa magnitudo 7,4 di Kabupaten Flores. Tentang Gempa magnitudo 7,4. Ada yang lain? Ada yang lain? Merusak Coba. Wandi. Isi tadi yang ibu bacakan apa? Isi beritanya tentang apa? rumah rusak. Ya. Yang lain lagi? Lilis apa Lilis? Tentang gempa. Gempa. Nih, apa lagi? Gempa. Kita apa Ika? Dan gempa bumi. Ya, gempa bumi. Nah, sekarang ibu akan bagi kelompok dulu ya. Untuk kelompok 1, kita itu ketua kelompoknya ya. Kelompok 2
anggotanya Lilis Anglin. Sudah 2 ya. Nah, kemudian untuk putrinya Sarina sama Tulis. Pak, Tulis. Tulis. Oke. Kemudian siapa lagi sana? Chelsea ke sini. Novita ke Lilis. Silakan. Silakan ke kelompoknya. Ada belum ketahuan kelompoknya? Ini sama tadi. Bisa. Nah, Wandi. Hah? Wandi. Ayo. Sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan cari kelompoknya ya. Ya, begini saja. Ini kelompok 3. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Silakan tiap kelompok berbagi tugas. Kan ada berapa ya? Silakan dilihat, kemudian dibagi per orang. Jadi semua kelompok aktif. Silakan diidentifikasi teks beritanya. Silakan ada berapa unsurnya? Silakan dibagi dengan anggota kelompoknya. Supaya semua kelompok aktif. Oke, ya silakan. Ibu kasih waktu kurang lebih 20 menit. Silakan dibaca ini buku paketnya mana? Nah, silakan dibuka ya.
Selain Kabupaten Ini dulu masing-masing bagiannya apa? Nah, ini misalnya apa? Ini apa? Lagi ditulis di bukunya masing-masing. Bentar dibaca. Berbagi ya, berbagi tugas. Ini apa? Bentar masing-masing baca. mau kopi itu kamu kopi apa? Kamu siap saya apa? Kamu kapan? Ditulis masing-masing bagiannya, tugasnya. Silakan dibuka buku paketnya. Bagi ya, bagi. Tugas kelompok. Ini di mana? Ini di ini di sini juga. J dan T adalah diperhatikan tulisannya ya.
Tugasnya dibagi-bagi ya. Tugasnya bagi-bagi dengan temannya. Ya, Bu. Ini misalnya pokoknya selesai. Menit lagi. Menit. Ya, silakan. Apa ini? Apa? Tulisannya diperbaiki supaya bisa dibaca. Kasih rapi-rapi. Sudah? Ini berbagi ya. Ntar kalau temannya tampil, semua harus aktif. Lima menit lagi. Tuh.
Pas 3 menit. 3 menit, 3 detik. Silakan yang masih kurang atau belum terlalu jelas dikasih jelas lagi, masih ada waktu. Jadi kalau bicara nanti presentasi suaranya di ya tambah. Jangan seperti lagi bisik-bisik. Ya. 2 menit lagi. Ya, selesai. Oke, sekarang masing-masing kelompok presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kelompok yang lain silakan menanggapi. Kelompok lain silakan menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Pertama, tentang pengertian teks berita. Berita merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang memberikan informasi yang bersifat faktual atau aktual. Dalam unsur-unsur berita, poin pertama apa? Ya, apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut? Terjadi gempa bumi magnitudo 4,4 di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Poin kedua, B. Siapa? Apa saja yang terjadi dalam peristiwa tersebut? PSBB dan poin ketiga, C. Di mana? Silakan kelompok lain menyimak ya. D. Kapan? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi Selasa 14 Desember 2021 pada pukul 22.15 WIB Indonesia Barat. D. Mengapa? Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Karena sering terjadinya gempa susulan. Poin F. Bagaimana? Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Terjadinya gempa di Kabupaten Flores Timur yang mengakibatkan gempa susulan merusak 9 kabupaten di NTT. Yang mana kelompok
Sudah tidak ada, silakan. Kami tutup dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita persilakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang berisi tentang unsur-unsur teks berita. Poin pertama, unsur apa? Ya. Ini kasih nyaring suaranya. Suaranya. Gempa magnitudo 7,4 di Laut Flores Timur. Unsur yang kedua, siapa? Siapa lagi giliran? Siapa saja yang terlibat? Unsur ketiga di mana? Ya. Di mana? Di Laut Flores Timur NTT. Poin D, kapan? Kapan terjadinya peristiwa itu? Selasa 14 September 2021 pukul 22 WIB. Poin E, mengapa? Mengapa terjadinya peristiwa itu? Karena sering terjadinya gempa susulan. Poin F, bagaimana peristiwa itu terjadi? BMKG mencatat 120 kali gempa susulan. Yang mana kelompok lain? Silakan. Kalau kita Mengerti? Iya, pengertian. Tadi yang jawab. Pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi informasi yang bersifat aktual atau faktual. Poin? Poin apa? C. C. Poin C. Poin C, di mana kejadian tersebut terjadi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sudah jelas? Tidak ada lagi? Ayo. Poin F. Ya, poin F. Poin F. Ada poinnya? Ada bu. Ya, silakan baca. Bagaimana kejadian tersebut terjadi? BMKG mengeluarkan peringatan atas kejadian tsunami. Sudah. Tidak ada lagi dari kelompok lain? Ya, tidak ada. Silakan. Kami tutup presentasi kami dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 atau kelompok C? Kelompok 3. Silakan. Volumenya suaranya ditambah lagi ya. Ya. Siapa? Nanti giliran ya. Giliran. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi. Poin pertama, A.
Nah itu dituduh 7,4 di Flores Timur. Poin 2. B. Siapa? Poin C. Gimana? Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Poin D. Kapan? Selasa 14 Desember 2021 pukul 22:15 waktu Indonesia Barat. Poin E. Mengapa? Karena terjadinya gempa susulan. Poin F. Bagaimana? Menyebabkan 346 rumah rusak dan 770 orang mengungsi. Poin G. Pengertian teks berita. Pengertian teks berita adalah kejadian atau suatu peristiwa yang sedang terjadi yang bersifat faktual atau faktual. Ya, mana kelompok lain? Ada? Itu. Ya, silakan. Poin B. 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 Siapa? BNPB. Kenapa? Ya. Apa itu BNPB? Ya, apa itu BNPB? BNPB. BNPB. Ada yang membantu kelompok? Ya. Silakan. Kelompok 3 silakan disimak. BNPB. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ya, itu ya kelompoknya ya. Ya. Ada lagi pertanyaan atau tanggapan? C. Ya, poin C, kelompok 3, poin C. Di mana? Di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Jelas? Kelompok 2 ada? Pada mimpi. Oke, kalau sudah silakan di. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu. Jadi kelompok berapa tadi? Kelompok 1, 2, 3. Silakan perbaiki hasil diskusi kelompoknya. Kalau masih ada yang kurang tepat, silakan diperbaiki ya. Oke, kemudian kita lanjut. Materi kita hari ini tentang unsur berita. Teks berita. Ya, unsur teks berita atau biasa disingkat dengan Adik Simba. biasa disingkat dengan 5W ditambah 1. dalam bahasa Indonesia biasa disingkat dengan Adik Simba. ya, suaranya ditambah ya. Yang pertama, Adifa. apa? Apa? Di mana? Satu-satu ya. Sesuai dengan teks berita tadi, unsur yang pertama ini membuat kejadian tentang Apa? Peristiwa apa yang terjadi? ya. Peristiwanya tentang apa? Tentang gempa bumi. Unsur yang kedua, sesuai ini apa? Di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Di mana peristiwanya terjadi? Di Kabupaten Flores Timur. Nusa Tenggara Timur. Ya, itu unsur yang kedua. Unsur yang ketiga apa? Unsur yang ketiga apa? Di mana peristiwa itu terjadi? Unsur yang ketiga
Jadi mengapa terjadinya peristiwa? Karena BMKG sempat mengeluarkan peringatan tsunami karena gempa bermagnitudo 7,4. Kemudian yang terakhir apa? Bagaimana? Ya. Gimana apa yang terjadi di sini? Gempa. Karena gempa berkekuatan 7,4 menyebabkan 346 rumah rusak dan 770 orang yang mengungsi. Ya. Baik, ini ya. Jadi unsur berita ini biasa disingkat dengan adik Simba ini ya. Ada 6 unsur dalam teks berita. Kemudian siapa yang mau menyimpulkan dari materi pembelajaran kita hari ini? Ibu. Satu. Bisa semua ya. Hikmah, ayo jelaskan atau simpulkan dari materi pembelajaran kita hari ini. Unsur-unsur teks berita yang pertama. Unsur pertama itu apa? Apa yang terjadi? Terus Unsur kedua, siapa? Siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut? Yang ketiga, di mana kejadian tersebut terjadi? Yang keempat, mengapa peristiwa itu terjadi? Dan kelima, bagaimana kejadian tersebut terjadi? baru 5, apa lagi satu? Yang keenam, kapan peristiwa tersebut terjadi? Ya, jadi unsur-unsur berita itu harus membuat 5W plus 1K atau adik Simba. Yang pertama unsur apa? Kejadian apa yang sedang terjadi? Yang kedua, di mana tempat terjadinya peristiwa? Yang ketiga, kapan terjadinya peristiwa? Yang keempat, siapa yang terlibat di dalamnya? Yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Dan yang keenam, bagaimana dampak atau proses peristiwa itu terjadi? Paham? Oke. Dari materi ini, dari pembahasan Ibu dari awal, kira-kira di unsur mana atau di pembahasan mana yang belum kalian pahami? Silakan ditanyakan. Saya, Bu. Ya, oke. Di unsur yang kelima, Bu. Kelima, mengapa? Mengapa ini proses terjadinya peristiwa? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Di sini kan kita membahas tentang gempa ya. Mengapa prosesnya bisa terjadi? Bagaimana prosesnya sehingga bisa terjadi gempa? Gitu ya. Ini kan dia BMKG sempat mengeluarkan peringatan tsunami karena gempanya itu berkekuatan 7,4. Mengapa peristiwa ini bisa terjadi ya? Ini kan tadi ya, gempa bumi dengan magnitudo 7,4 yang menyebabkan rumah rusak dan orang mengungsi. Nah, mengapa? Karena gempa itu. Bisa dipahami? Ada lagi mau ditanyakan? Bu. Iya, apa? Mengapa sudah tadi? Bagaimana itu dampaknya? Dampak dari gempa itu menyebabkan apa tadi? Menyebabkan rumah rusak dan orang mengungsi. Seperti ya. Bagaimana dampaknya setelah itu? Ada lagi? Ya, nomor 2.
tidak? Ya, siapa? Siapa yang menginformasikan adanya gempa atau siapa yang terlibat di dalam proses atau berita tersebut? Siapa yang ada di dalam teks berita itu? Gitu ya. Kalau siapa kan itu menandakan orang berarti menanyakan siapa yang terlibat ya. Paham? Ada lagi? Tidak ada. Kelompok 1, 2, kelompok. Sudah semua ya? Sudah, Bu. Nah, mewakili kelompok. Atau ada yang mau bertanya lagi? Ada, Bu. Lilis. Apa lagi? Di mana? Di mana ini tempat kejadiannya gempa? Kalau gempanya di bumi berarti di ditulis. Tapi mudah-mudahan tidak gempa di bumi ya. Jangan dekat laut. Kalau gempa ya nggak tahu apa yang oke. Kita Ada lagi? Ada, Bu. Nah silakan nanti untuk tugasnya di rumah mencari apa referensi ya, atau membaca internet, berita di televisi, kemudian identifikasi unsur-unsur teks dari beritanya. Jadi silakan nonton TV, baca internet atau lihat internet, baca koran, kemudian lihat unsur-unsur teks berita. Oke? Untuk materi selanjutnya minggu depan itu tentang menyimpulkan dan menanggapi isi teks berita. Silakan baca bukunya, buku paketnya, cari materi tentang menyimpulkan dan menanggapi isi teks berita supaya kamu ada pengetahuan awalnya, supaya tidak bingung lagi, supaya tidak pusing lagi apa itu menyimpulkan, apa itu menanggapi. Jadi sudah ada ilmunya sedikit sebelum ibu masuk, tidak pusing lagi, oke? Kalau sudah tidak ada mau ditanyakan, silakan kita siap-siap untuk pulang. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Silakan rapikan dulu tempat duduknya. Di kelompoknya saja, perbaikannya. Siapkan baru kita berdoa. Selalu suka kelas. Kelasnya siapkan. Oke, baiklah semuanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Sama-sama.